Halo teman-teman, sebelumnya kami akan membahas makalah kami yang berjudul Pluralitas Budaya dan Agama di Pontianak, Tinjauan Ilmu Sosial Dasar dan Spiritualitas Katolik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Tasyana. Nama saya Leorenza Leoni. Perkenalkan, nama saya Desi Anggela. Saya Hilaria Wini Febriani. Kami akan membahas makalah Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya. Kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini membahas tentang pluralitas budaya dan agama Katolik di Pontianak, tinjauan ilmu sosial dasar, dan spiritualitas Katolik. Kami berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembacanya dalam memahami pentingnya toleransi dan interaksi antar budaya, serta membuka wawasan baru mengenai bagaimana iman Katolik dapat berakar dalam masyarakat majemuk seperti Pontianak. Selain itu, semoga tulisan ini dapat menjadi referensi awal bagi siapa saja yang tertarik mempelajari lebih jauh tentang relasi antara agama dan budaya dalam konteks kehidupan. Dalam proses penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat dukungan arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Secara khususnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yakobus Julianelis, ST, MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Guncara Diningrat yang melalui karya-karyanya memberikan landasan konseptual mengenai ilmu sosial dan keadilan. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terseleksinya makalah ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta waktu membuat kajian ini tentu belum mampu menguraikan seluruh aspek yang berkaitan dengan pluralitas budaya dan agama di Pontianak secara mendalam. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati membuka diri terhadap segala kritik, masukan, dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya tulis di masa depan. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat baik bagi kami sendiri sebagai bentuk pembelajaran maupun bagi pembaca pada umumnya. Kiranya makalah ini dapat memperkaya wawasan mengenai pluralitas budaya dan agama di Pontianak, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membangun kehidupan bersama yang harmonis serta menjaga martabat manusia. Baik, kita memasuki bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini kita memasuki latar belakang. Di latar belakang ini terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah kota Pontianak sebagai miniatur budaya. Sebagai miniatur budaya, kota Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini juga dikenal sebagai kota khatulistiwa karena berada tepat di garis ekuator. Kota ini menjadi jantung bagi Kalimantan Barat karena menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan, di mana sebagai etnis seperti Melayu, Tionghoa, Dayak, Bugis, dan Madura dapat hidup berdampingan. Kota Pontianak tidak hanya memiliki keunikan dari segi geografisnya saja, tetapi juga dari segi kemampuan menampung budaya dan agama yang beragam, dan terus berkembang dari masa ke masa. Pluralitas budaya dan agama ini mencerminkan kehidupan masyarakat yang memiliki berbagai keyakinan seperti Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan ini tidak hanya sekedar keberagaman identitas semata, melainkan menjadi sumber potensi yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kehidupan sosial masyarakat. Namun, pluralitas ini juga membawa tantangan besar seperti kesalahpahaman, konflik antar suku dan budaya,
rasis, dan terjadinya intoleransi terhadap pluralitas budaya dan agama di Pontianak. Oleh karena itu, ilmu sosial dasar sangat penting dalam membangun kesadaran sosial dan kebersamaan dalam lingkup masyarakat Kota Pontianak. Dengan adanya ilmu sosial dasar, masyarakat dapat memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan luas, serta berpengetahuan akan pentingnya hidup berdampingan agar kehidupan menjadi lebih aman dan damai, tanpa memecah belahkan integritas masyarakat. Sejalan dengan itu, spiritualitas Katolik memberikan kontribusi akan nilai-nilai yang merujuk pada cinta kasih, perdamaian, dan penghargaan terhadap manusia. Ajaran Katolik mendorong umat untuk menjadi pembawa damai, pembicara, dan teladan dalam membangun relasi yang penuh pengertian di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Dengan memadukan pemahaman ilmu sosial dasar dan nilai-nilai spiritualitas Katolik, diharapkan dapat lahir sikap terbuka dan bijaksana yang mampu menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah pluralitas budaya dan agama di Kota Pontianak. Baik, di sini kita memasuki rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana pluralitas budaya dan agama di Pontianak dapat ditinjau dalam perspektif ilmu sosial dasar. Dan yang kedua, bagaimana spiritualitas Katolik membantu umat menghayati pluralitas tersebut. Dan yang ketiga, apa peran mahasiswa Katolik dalam membangun kesadaran harmonisasi di Pontianak. Setelah rumusan masalah, kita masuk pada tujuan penulisan. Yang pertama, menguraikan pluralitas dan budaya di Pontianak. Dan yang kedua, menganalisis pluralitas di Pontianak dalam tinjauan ilmu sosial dasar. Dan yang ketiga, menjelaskan kontribusi hidup Katolik dalam membangun karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari pluralitas budaya dan agama di Pontianak, tinjauan ilmu sosial dasar dan spiritualitas Katolik. Landasan teori yang pertama yaitu ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah disiplin yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat dengan fokus pada nilai, norma, dan proses sosial. Ilmu sosial bertujuan memahami gejala sosial, pola perilaku, dan dinamika hubungan antar individu atau kelompok dalam budaya masyarakat. Melalui kerangka ini, keberagaman budaya dan agama di Pontianak dapat dianalisis sebagai fenomena yang mencangkup proses integrasi, alkulturasi, maupun potensi konflik. Ilmu sosial dasar juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif, komunikasi, lintas budaya, dan penguatan nilai-nilai bersama untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Baik, landasan teori yang kedua yaitu teori pluralitas budaya dan agama. Pluralitas budaya dan agama mengacu pada keadaan di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, adat, budaya, dan keyakinan yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Menurut Biku Farex, pluralitas bukan sekedar keberadaan kelompok yang berbeda, tetapi juga proses, interaksi, dan saling pengaruh antar budaya. Cohen Jaraningrad 2009 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai dan simbol yang memberi identitas pada suatu kelompok dalam konteks Pontianak. Pluralitas ini tampak pada keragaman etnis seperti Melayu, Dayak, Tionghoa, Bugis, dan Jawa yang masing-masing memiliki agama, tradisi, serta norma sosial yang berbeda. Teori pluralitas menekankan pentingnya toleransi, dialog, dan kesetaraan sebagai syarat terciptanya harmonisasi sosial di tengah keberagaman yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang ketiga, yaitu spiritualitas Katolik. Spiritualitas Katolik adalah dimensi iman yang menekankan kasih, perdamaian, dan pengharapan terhadap martabat setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Berdasarkan ajaran Gereja Katolik, khususnya Gaudium et Spes Konsili Vatikan II, umat Katolik dipanggil untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial,
membangun persaudaraan sejati, dan menjadi pembawa damai di tengah masyarakat yang beragam. Matius bab 22 ayat 39, yaitu perintah yang kedua yang sama itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, yaitu panggilan menjadi garam dan terang dunia dan nilai cinta kasih. Nah, di sini contohnya yaitu ketika umat beragama lain sedang melakukan ibadah, kita harus bisa mengkondisikan keadaan agar kondisi di sekitar tempat ibadah tetap tenang dan tidak mengganggu konsentrasi umat yang sedang melakukan ibadah. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu ketika teman kita memiliki masalah, kita harus mendengarkan dengan sabar dan empati, serta memberikan dukungan agar ia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dengan cara yang damai, bukan dengan cara yang emosi atau dengan cara amarah yang tinggi, sehingga membuat masalahnya itu makin tinggi. Nah, yang ketiga yaitu menjaga lingkungan sekitar kita. Ketika kita pergi ke toilet umum, menggunakan toilet umum, kita harus membersihkannya. Jangan sampai kita meninggalkan jejak di WC tersebut, karena setelah kita akan ada orang lain yang akan menggunakannya lagi. Baik. Masuk pada pembahasan teori. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pontianak hidup harmonis dan saling menghormati perbedaan etnis, agama, dan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Di Pontianak juga dipenuhi dengan interaksi antar masyarakat dari berbagai latar belakang Pontianak. Juga memiliki pasar yang menjadi tempat pertemuan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Pedagang dan pembeli dari berbagai suku seperti Melayu, Dayak, Tionghoa berinteraksi dan melakukan transaksi secara harmonis. Pasar juga menjadi tempat untuk mempromosikan dan menjual produk-produk lokal seperti makanan khas Pontianak. Pontianak juga memiliki sekolah yang menjadi tempat untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar siswa dari berbagai latar belakang, guru dan siswa dari berbagai agama dan etnis, bekerja sama dan belajar bersama. Sekolah juga menjadi tempat untuk mempromosikan nilai-nilai kebinekaan dan kerukunan. Di Pontianak juga memiliki kampus yang menjadi tempat untuk kehidupan akademik dan inklusif. Toleransi mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama berinteraksi dan bekerja sama dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Kampus juga menjadi tempat untuk mempromosikan penelitian dan diskusi tentang isu-isu. Pluralitas dan kerukunan di Pontianak juga memiliki tempat ibadah, yaitu Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman, menjadi salah satu kota Pontianak dan menjadi tempat ibadah bagi umat Islam. Gereja Katedral Santo Yosef menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik. Vihara dan tempat ibadah lainnya juga dapat ditemukan di kota ini, menunjukkan keberagaman agama dan kepercayaan. Pontianak juga memiliki budaya, kekayaan, dan budaya yang beragam seperti budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Budaya-budaya ini dapat dilihat dalam tradisi, makanan, dan kesenian yang ada di kota ini. Pontianak juga memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mempromosikan pluralitas dan kerukunan untuk mengembangkan ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, dan inklusif. Yang kedua, tinjauan ilmu sosial dasar. Masyarakat Pontianak merupakan contoh masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai etnis, yaitu agama dan budaya. Interaksi sosial, kolaborasi, dan aspirasi merupakan konsep-konsep yang dapat membantu memahami bagaimana masyarakat Pontianak membentuk identitas, budaya, dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Interaksi sosial dapat membentuk hubungan sosial dan mempromosikan kerukunan. Pasar di Pontianak menjadi tempat pertemuan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.
di mana mereka dapat berinteraksi dan melakukan transaksi secara harmonis. Contoh interaksi sosial yang terjadi di Pontianak yaitu kerjasama dan gotong royong. Masyarakat Pontianak secara rutin melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah dan jalan. Kegiatan ini tidak hanya membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan dan silaturahmi antar warga. Interaksi antar etnis. Etnis Tionghoa dan Dayak di Pontianak memiliki interaksi sosial yang baik, meskipun mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antara kedua hubungan sosial dan mempromosikan kerukunan. Hubungan antar umat beragama. Masyarakat muslim dan non-muslim di Pontianak memiliki hubungan sosial yang harmonis, saling berbagi dan membantu dalam kehidupan sehari-hari mereka, memperlakukan satu sama lain seperti saudara, menunjukkan toleransi dan kerukunan yang tinggi. Umat Islam dan Katolik dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti korban bencana alam atau orang miskin. Fasilitas sosial. Fasilitas sosial di Pontianak cukup lengkap dan beragam, mencakup berbagai contoh fasilitas sosial yang tersedia, yaitu Rumah Sakit Santo Antonius, Rumah Sakit Bayangkara Anton Swedarjo, Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatalustiwa, Rumah Sakit Mitra Merdeka, Rumah Sakit Dr. Swedarso. Kemudian ada pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan seperti Pasar Flamboyan, Ayani Mega Mall, Gaya Mall, Matahari Mall Pontianak, dan Khatalustiwa Plaza. Kemudian ada universitas. Universitas ini terdiri dari Universitas Tanjung Pura, STMIK Pontianak, STIE, Universitas Widya Dharma Pontianak, kemudian Universitas Muhammadiyah Pontianak, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dan Politeknis Negeri Pontianak. Yang keempat ada kafe dan resto. Kafe dan resto terdiri dari Haruna Cafe, Havana Eatery, Erandos Chicken, Cewek Coffee, dan Borobudur Cafe. Ketiga yaitu spiritualitas Katolik. Spiritualitas Katolik adalah cara umat Katolik untuk mendalami Tuhan dalam setiap aspek kehidupan melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, serta melalui doa, sakramen, kitab suci, dan tradisi gereja. Spiritualitas ini berpusat pada kasih kepada Allah dan sesama, melihat kehadiran Tuhan dalam segala hal, mulai dari keluarga hingga alam semesta, serta mengarahkan hidup menuju transformasi dan kesatuan dengan Allah. Elemen utama spiritualitas Katolik yaitu umat Katolik diajak untuk menemukan dan mengalami Tuhan dalam setiap momen dan peristiwa kehidupan, bukan hanya dalam ibadah formal di gereja. Yang kedua, peran Roh Kudus. Spiritualitas Katolik berpusat pada daya dan semangat Roh Kudus sebagai sumber inspirasi dalam pendewasaan hidup rohani. Matius bab 5 ayat 22 menunjukkan spiritualitas Katolik bahwa perintah Allah tidak hanya terbatas pada tindakan lahiriah, seperti tidak membunuh, tetapi harus dimulai dari hati. Matius bab 5 mengajarkan kita untuk menghilangkan amarah dan menghidupi kebenaran yang lebih dalam, serta pentingnya perdamaian dan pengampunan. Matius bab 22 pula menjelaskan bahwa hukum yang terbesar adalah mengasihi Allah dan sesama, yang menjadi inti ajaran dan spiritualitas Katolik. Kedua, pasal ini menyiratkan bahwa hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah dan hidup dalam kebenaran lebih dari hukum Taurat. Yesus mengajarkan bahwa ketaatan pada hukum Taurat tidak cukup. Ia menekankan pentingnya hati dan niat yang besar, menghilangkan amarah dan menjadi damai. Ayat 22 mengajarkan bahwa amarah terhadap saudara akan menimbulkan hukuman, sedangkan perdamaian
yang tulus adalah bagian dari ibadah yang benar. Mengasihi dan mengampuni. Mengasihi sesama seperti diri sendiri ialah inti dari hukum dan para nabi. Mengasihi adalah bentuk respon terhadap kasih Allah yang tidak bersyarat. Matius bab 22, perumpamaan tentang kerajaan surga dan hukum terbesar. Hukum terbesar. Yesus menegaskan bahwa perintah terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Respon spiritual. Ajaran ini adalah inti dari spiritualitas Katolik yang menekankan pentingnya mengasihi Allah secara total dan mengasihi sesama tanpa syarat. Wujud kasih dalam praktik. Kasih ini tidak hanya dirasakan tetapi juga diwujudkan dalam tindakan seperti belas kasih, pengampunan, dan pelayanan. Keterkaitan spiritualitas Katolik mengasihi Allah dan sesama. Spiritualitas Katolik berakar pada kasih kepada Allah dan sesama yang merupakan dua perintah terbesar yang diajarkan Yesus di Matius bab 22. Hidup dari hati. Matius bab 5 menunjukkan bahwa spiritualitas Kristen bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang hati yang tulus dan berubah, perdamaian dan pengampunan. Gereja Katolik menekankan pentingnya rekonsiliasi, yaitu berdamai dengan sesama sebelum menghadap Tuhan. Kerendahan hati. Mengasihi sesama dan Allah dimulai dengan kesadaran akan diri sendiri sebagai makhluk ciptaan yang memerlukan Allah, atau yang dikenal dengan dalam Katolik sebagai sikap miskin di hadapan Allah. Martabat manusia menekankan hak-hak dasar setiap individu dan pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat. Solidaritas menyerukan persatuan dan kerjasama untuk kebaikan bersama, serta tanggung jawab terhadap sesama. Subsidiaritas menegaskan bahwa keputusan-keputusan harus diambil pada tingkat yang paling dekat dengan mereka yang berpengaruh. Jaminan sosial mendukung kebijakan untuk menjamin sistem jaminan sosial dan perlindungan bagi anggota masyarakat yang paling rentan. Keadilan ekonomi mendukung hak inisiatif ekonomi swasta dan pengajaran keuntungan yang sah, namun juga menyerukan distribusi pendapatan yang adil dan peran negara dalam distribusi tersebut. Peran gereja menjelaskan bagaimana gereja campur tangan di ranah sosial untuk kesejahteraan umum dan mendorong kaum awam untuk mengamalkan ajaran sosial dalam kehidupan mereka. Keadilan dan kebaikan bersama menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan kebaikan bersama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Buku pengantar ilmu antropologi karya Prof. Dr. Koenjaraningrat, meskipun tidak secara eksplisit tertulis, ilmu sosial dasar adalah karya fundamental yang menguraikan konsep dasar antropologi, termasuk berbagai aspek kehidupan manusia, struktur sosial, nilai budaya, dan hubungan individu, manusia, dan masyarakat. Buku ini menjadi sumber penting bagi mahasiswa dan pengkaji ilmu sosial, khususnya antropologi, untuk memahami manusia serta dinamika kebudayaannya. Karya dan kontribusi Koenjaraningrat. Bapak Antropologi Indonesia. Koenjaraningrat dikenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia atas kontribusinya yang besar dalam mendeskripsikan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Pemahaman dasar antropologi. Buku pengantar ilmu antropologi menjelaskan berbagai konsep dasar antropologi, mulai dari manusia, masyarakat, kebudayaan, hingga aspek-aspek etnografi dan dinamika sosial budaya. Kajian komprehensif. Karya ini membahas secara mendalam tentang manusia serta kepribadiannya, struktur masyarakat, keanekaragaman,
kebudayaan, serta hubungan kompleks antara masyarakat dan kebudayaannya. Kemudian relevansi dengan ilmu sosial dasar. Aspek dasar sebagai pengantar. Buku ini menyajikan gambaran umum dan materi sederhana namun komprehensif, membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar ilmu sosial. Fokus pada manusia dan kebudayaannya. Buku ini memberikan wawasan mengenai aneka warna manusia dan kebudayaan yang dihasilkan dari berbagai masyarakat, menjadi fondasi bagi pemahaman lebih lanjut dalam studi ilmu sosial. Buku pengantar ilmu antropologi dari Koen Jaraningrat sangat layak dibaca oleh mahasiswa ilmu sosial untuk memperkaya pemahaman tentang manusia dan budayanya. Mahasiswa Katolik di Pontianak memiliki peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam membantu generasi yang bersih, kreatif, dan berintegritas. Ada beberapa peran utama bagi seorang mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa Katolik diharapkan menjadi agen perubahan yang berani dan memberikan kesaksian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka didorong untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat dengan iman yang kokoh. Pemimpin dan inspirasi. Mahasiswa Katolik dapat menjadi pemimpin dan inspirasi bagi orang lain melalui aktualisasi nilai-nilai norma dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penggerak keterlibatan masyarakat. Mereka dapat mempromosikan keterlibatan aktif dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, dan loka karya yang membahas isu-isu fundamental seperti politik mahasiswa, refleksi iman, serta tantangan era digital. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Katolik di Pontianak antara lain Jamore Mahasiswa Katolik. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan kesaksian mahasiswa Katolik dengan workshop yang membahas topik seperti jurnalistik, teater, kaderisasi, kebangsaan, digital seminar, dan lokarya. Kegiatan ini membahas tema-tema seperti bangsa menjadi Katolik dan hidup menggereja, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban aktif mahasiswa Katolik dalam masyarakat. Pendidikan moral mahasiswa Katolik juga ditekankan untuk memahami nilai-nilai moral dan spiritual, serta menginspirasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa Katolik di Pontianak diharapkan dapat menjadi generasi yang tidak hanya terampil berorganisasi dan akademik, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral dan spiritual. Oke, kesimpulan. Pluralitas budaya dan agama di Pontianak menunjukkan bahwa di kota tersebut memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang kompleks. Perlu pemahaman serta pengetahuan ilmu sosial dasar untuk menguasai berbagai informasi menarik di dalamnya melalui analisis ilmu sosial dasar. Kita dapat memahami bagaimana pluralitas budaya dan agama di Pontianak dapat membentuk suatu identitas dan interaksi sosial di masyarakat, serta bagaimana pluralitas dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perilaku setiap individu di ruang lingkup masyarakat. Spiritualitas Katolik juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan moral yang dianut oleh umat Katolik di Pontianak, sehingga penting untuk memahami bagaimana spiritualitas Katolik berinteraksi dengan pluralitas budaya dan agama di kota ini. Agen perubahan, baik individu maupun kelompok, memiliki peran penting dalam melakukan penyuluhan akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai toleransi, kesadaran, dan harmoni di tengah pluralitas budaya dan agama di Pontianak. Dengan memahami dinamika sosial dan kultural yang terjadi di Pontianak, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis, di mana setiap individu dapat hidup dengan damai dan menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, ilmu sosial dasar dan spiritualitas Katolik dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Pontianak.
dalam mengelola pluralitas budaya dan agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mempromosikan dialog, toleransi, dan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai tanpa adanya konflik pemecahan. Dengan demikian, kami dapat menciptakan masyarakat yang lebih rukun, damai, dan harmonis dengan bahagia melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pluralitas budaya dan agama di Pontianak. Kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih harmonis bagi masyarakat Pontianak. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4 tentang Pluralitas budaya dan agama di Pontianak, tinjauan ilmu sosial dasar dan spiritualitas Katolik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.